Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa minhum mu'minun wa minhum kafir. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah menciptakan kalian, ada sebagian orang mukmin, ada sebagian orang kafir. Dan Allah itu bima ta'maluna basir, terhadap apa yang kalian kerjakan, basirun menerima, melihat. Orang mukmin adalah orang yang punya karakter, sikap, perbuatan yang didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bukan hanya angan-angan di hati. Iman bukan hanya kata-kata di bibir. Tapi iman itu membutuhkan suatu pembuktian amal dan juga pembuktian pengorbanan untuk menjalankan keimanan itu sendiri. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, laisal imanu bitamanni wala bitahalli, lakin waqarahul qalbu wa saddaqul amal. Tidaklah termasuk iman hanya angan-angan di hati, wala bitahalli, dan hanya hiasan di bibir saja. Iman bukan ilustrasi atau imajinasi, tapi iman lakin waqarahul qalbu wa saddaqul amal. Tapi yang disebut iman adalah merupakan suatu keyakinan yang ada di hati. Itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Hal ini pun juga Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ketika ada pernyataan orang Arab Badui kepada Rasulullah SAW, menyatakan dirinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Wa qalatil arabu qalu amanna qul walam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ketika ada orang Badui berkata kepada Nabi, saya beriman. Saya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, jawab oleh kamu Muhammad, walam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi kalian berkatalah aslamna, tunduk. Kenapa? Karena walam mayadhulil iman fi qulubikum. Karena iman itu belum ada di dalam hati kalian. Lalu langsung Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedudukan orang yang beriman kepada Allah itu di ayat yang 15-nya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah yang sebenarnya adalah alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang-orang yang mengimani, mempercayakan penuh kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, lalu dia tidak ragu-ragu lagi. Keimanan itu, keyakinan tersebut, wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Lalu dia siap mengorbankan, dia jihad bi amwalihim wa anfusihim, baik dengan hartanya dan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini Allah ciptakan manusia itu untuk beramal dan berjuang.
Orang yang mukmin tentunya memperjuangkan dasar iman kepada Allah. Upayanya, arah dan misinya orang beriman. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijuhum minad nuri ilal dhulumat. Allah melindungi orang-orang yang beriman. Yang upayanya orang beriman itu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur, mengeluarkan Allah dan beriman dari dhulumat ke nur. Lapan di situ dhulumat jamak, nur mufrad. Artinya yang namanya kegelapan itu bukan satu arah. Kekufuran itu bukan satu arah. Karena kekufuran itu bisa karena inkarnya, bisa karena juhudnya, bisa karena syiriknya, bisa karena idadnya, juga bisa karena nifaknya. Semua menjadi kufur. Nah, orang yang menentang Allah itu dikeluarkan agar ada di dalam nur cahaya Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melindunginya adalah Allah. Walladzina kafaru, sementara orang-orang yang kufur, yukhrijunahum minadh dhuri ilal dhulumat. Mereka akan mengupayakan dari nur, dari keimanan ilal dhulumat menuju kekufuran, menuju kesyirikan, menuju kemunafikan. Yang menjadi pelindungnya adalah tagut, yaitu setan. Jadi di dunia ini ada dua perjuangan. Karena hidup itu adalah perjuangan. Ada perjuangan yang kita misinya mengikuti keimanan, dasar iman kepada Allah. Ada hidupnya perjuangan manusia, misinya dasarnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya memperjuangkan misi itu semuanya harus mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya. Semua akan berkorban. Kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, bahkan mengorbankan jiwanya. Begitu pula orang yang tidak beriman kepada Allah pun juga di dalam memperjuangkan misinya adalah dia mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, dan termasuk dia mengorbankan jiwanya untuk meraih dan mensukseskan misinya itu sendiri. Sementara orang yang tidak beriman kepada Allah beda dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman kepada Allah, walaupun dia mengorbankan harta sampai habis hartanya, dia mengorbankan jiwanya, Allah bayar dengan harga yang sangat mahal. Dan juga di dunianya Allah berikan pertolongan. Dan di akhiratnya dibayar dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang tidak beriman kepada Allah, dia mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya. Ini semuanya tidak ada nilai dan tidak dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tidak memilih. Karena hidup itu adalah perjuangan. Apakah kita harus memperjuangkan dasar keimanan kita? Apakah kita harus mengorbankan perjuangan kita, dasar hawa nafsu kita? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita harus mengikuti apa yang Allah turunkan di dalam memperjuangkan apapun di muka bumi ini yang berkaitan dengan kehidupan kita, baik urusan tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, semuanya harus ditegakkan hukum Allah. Wala tattabi'u ahwa'ahum, tidak boleh ngikutin kemauan hawa nafsunya mereka, dan tidak boleh ngikuti prasangka kita. Karena kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hak adalah mir rabbika, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fala takunanna minal mumtarin, janganlah kalian ragu-ragu. Karena semuanya yang benar datangnya dari Allah. Kalau dari manusia itu pasti tidak pasti benar. Walaupun benar pun juga hanya kebenaran, kebetulan saja. Maka dengan itu, kalau kita sudah menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus membuktikan keimanan itu dengan wujud perbuatan dan perjuangannya, baik itu dengan mengorbankan hartanya atau bahkan sekalipun mengorbankan jiwanya untuk membuktikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.